Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal penalaran matematika SMP 2023 yang bersumber dari soal SAT dan yang ini adalah set ke-32 kita ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ada fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Lalu fungsi f itu didefinisikan sebagai persamaan di atas. Lalu manakah di antara grafik berikut yang menunjukkan grafik Y sama dengan min Fx pada bidang XY. Ingat, memang persamaannya itu ini kan Fx, tapi yang diminta itu apa? Min Fx, berarti Y sama dengan min dari 2 pangkat X plus 1 atau Y sama dengan min 2 pangkat X plus 1. Nah, di sini ada 4 ini. Kita cek aja. Pertama, perpotongan sumbu Y-nya atau titik potong tipot sumbu Y tercapai ketika apa? X sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0 maka Y sama dengan min 2 pangkat 0. Ini min 1 harusnya ya. Min 2X min 1. Jadi min 1 atau min 1 min 1. 2 pangkat 0 kan 1. Berarti Y sama dengan min 2. Atau titik potongnya adalah 0, min 2. Berarti opsi yang ini udah jelas salah karena dia positif. Opsi ini juga salah karena dia di min 1. Opsi ini benar, ini juga salah ya. Nah udah, jawabannya pasti C. Cuma kita perlu cek aja, bener nggak sih dia nggak ada titik potong di sumbu X-nya. Titik potong sumbu X tercapai ketika Y sama dengan 0. Berarti apa? 0 sama dengan min 2 pangkat X min 1. Atau didapat ketika apa? 2 pangkat X sama dengan min 1. Nah, di mana 2 pangkat X itu kan dia nggak pernah negatif kan? Dia kan 2 pangkat negatif yang besar aja, 999. Dia kan nanti 1/2 pangkat 99 atau dia akan mendekati 0 kan? Sehingga dia tidak mungkin. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Sehingga ini tidak ada titik potongnya terhadap sumbu X-nya. Sehingga ya memang sesuai bahwa dia tidak akan motong sumbu X lalu dia motong sumbu Y di 0, min 2. Jawabannya yang C. Rata-rata skor dari 8 pemain pada pertandingan bola basket adalah 14,5 poin. Jika poin tertinggi dari seorang pemain dihilangkan, maka rata-rata skornya dari 7 pemain menjadi 12. Berapa nilai skor tertinggi itu yang dihilangkan? Oke, kita ingat konsep rata-rata. X bar itu adalah jumlah semua nilai X sampai ke X sampai xn atau xn dibagi dengan n kan ya, atau banyaknya datanya. Nah, berarti X dari X bar dari 8 pemain dia adalah X1, X2 sampai dengan X8 dibagi 8. Dia berapa? 14,5 atau kalau kita kalikan 8 berarti 14,5 kali 8 0, 26 dan 48 itu 32, 36, 18, 116 ya. Adalah X1 tambah X2 sampai dengan X8. Nah, setelah itu apa? Ketika dihilangkan satu orang pemain, berarti kan dia X bar 7 gini. Atau X1, X2 sampai dengan X7 per 7 kan ya. Ini rata-ratanya 12. Nah, 12 kali 7 itu 84 ya. Dengan X1, X2
X7. Nah, berarti kita bisa cari 1 yang dihilangkan tadi. Ini kan 116. Nah, X1 sampai ini kan berarti bisa tulis kayak gini. X1 tambah X2 tambah sampai X7 lalu ditambah X8 gini kan. Nah, ingat tadi ini nilainya berapa? 84. Berarti X8 adalah 116,84. 116 dikurangi 80 itu 11 dikurangi 8, 30, 36. 36 dikurangi 4, 32. Jadi X8 sama dengan 32. Atau nilai tertinggi yang dihilang adalah 32. Pada gambar kiri atas menunjukkan roda dengan tanda di bagian velgnya. Roda itu menggelinding dengan kecepatan konstan sepanjang garis lurus. Manakah di antara pilihan berikut yang merepresentasikan grafik Y sama dengan D sebagai fungsi T, lalu pada kanvas ini sebagai fungsi dari waktu sejak roda mulai menggelinding. Oke, kalau kita lihat di sini, ini kan Y dia adalah D fungsi T gitu kan. Atau inputnya T waktu, nah ini D-nya kita yang mau cari tahu. Kira-kira apa sih D atau Y-nya itu? Kalau kita perhatikan di sini, dia kan berupa apa? Periodik ya. Periodik itu dia kadang turun, lalu naik, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya. Berulang gitu. Di awal dia kan maksimum gini. Lalu dia turun makin kecil, sampai 0 dia naik lagi. Maksimum sampai 0 naik lagi gitu kan. Berarti kita coba. Kecepatan roda, nah ini kan jelas salah. Karena apa? Kecepatan roda itu konstan. Ini tuh konstan. Sehingga dia tidak sesuai. Tidak sesuai. Apalagi yang konstan, ini kan jarak tanda pada velg dengan titik pusat roda. Dia juga sama. Jaraknya kan sama terus, segini aja. Mau dia muter kapanpun dia segini aja. Sepanjang R gitu kan. Sehingga yang C juga nggak sesuai. Lalu ini, jarak roda dari titik awalnya. Ini dia konsisten atau monoton naik. Kenapa? Kan jaraknya kan dia makin lama kan makin besar. Misal saat awal dia di sini. Lalu nanti T sama dengan 2 di sini, T sama dengan 3 di sini, dan seterusnya gitu. Dia kan makin lama makin jauh. Sementara kita lihat di sini ada fase dia turun. Kan nggak mungkin dia jaraknya apa turun gitu. Kalau dia jaraknya turun berarti kan nanti dia geraknya maju mundur gitu. Padahal dia gerak konstan di garis lurus. Nah, sekarang tinggal yang D aja. Berarti kalau A, B, C salah, otomatis jawabannya yang D kan. Nah, D benar. Kenapa? Berarti kan ini. Di awal T sama dengan kan ini. T sama dengan 0. Dia di apa? Nilai tertinggi. Nah, berarti hanya kan segini kan. Nah, dia paling tinggi kan hanya. Terus dia apa? Gerak ke kanan gini kan. Dia makin turun, makin turun, makin turun. Nah, ini itu pada saat ini. Ketika T sama dengan berapa, ada saat dia akan 0 gitu kan ketinggiannya. Ya dia di sini. Lalu dia akan apa? Naik lagi kan. Nah, naik lagi. Lalu dia ke 0 lagi gitu kan. Dia di puncak 0 lagi dan seterusnya. Sehingga yang paling benar adalah ini. Jarak tanda pada velg dengan tanah. Karena dia akan berulang atau periodik. Pada persamaan di atas, A min B per A sama dengan C. Jika A negatif dan B positif, manakah di antara pilihan berikut yang pasti benar? Oke, kita lihat dulu ini. A min B per A sama dengan C. Ini kan bisa kita pecah kedua suku kayak gini. A per A minus B per A gini kan. Sama dengan C. Atau 1 min B per A sama dengan C. Atau, nah, kita bisa nyatakan 1 minus C sama dengan apa? B per A. Nah, tadi apa? B itu kan positif. Lalu A negatif. Nah, berarti kalau ini positif dibagi negatif, dia nilainya akan apa?
negatif kan ya. Berarti 1 min C itu negatif. Atau kalau kita nyatakan ke bentuk persamaan, negatif itu kan dia kurang dari 0 gini kan. Nah, berarti kita tinggal selesaikan persamaan ini. Pindahkan C-nya atau tambahkan C di kedua ruas, dapat apa? C lebih dari 1. Atau ini kan sama aja kalau dibalik gini. Nah, yang penting C lebih dari 1. Jadi, jika A negatif dan B positif, maka C dia pasti lebih dari 1. Luas permukaan dari kubus adalah 6A/4 kuadrat, dengan A adalah konstanta positif. Berapakah keliling dari salah satu sisi pada kubus itu? Kita ingat bahwa apa? Luas permukaan kubus itu adalah apa? 6 kali luas perseginya kan ya. Karena dia kan kubus itu 6 sisi persegi gitu kan. Atau 6 kali sisi kuadrat. Nilainya adalah 6 kali A/4 kuadrat. Berarti didapat apa? Sisinya adalah A/4 panjang setiap sisinya. Berarti nanti kita tinggal cari aja keliling dari perseginya. Keliling persegi itu apa? 4 kali sisi kan ya. Karena persegi itu kan dia ada 4 sisi yang sama. Dapat apa? 4 kali A/4 atau sama dengan A. Jadi keliling dari salah satu sisi pada kubus itu adalah A. Grafik dari fungsi linear f ditunjukkan pada bidang XY berikut. Gradien dari fungsi linear G adalah 4 kali lebih besar dari grafik f. Jika G melewati titik 0,4, berapa nilai G? 9. Oke, kita lihat di sini. Berarti ini kan fungsi f dia melewati beberapa titik kan. Kita ambil aja yang paling gampang ini. Titik ini dan titik ini misalnya. Titik A dan titik B. Di mana A itu adalah berapa? 0,123. 0,3. Titik B dia 12, 2,12342,4. Di mana kita tahu bahwa M itu adalah apa? Delta Y per delta X kan ya. Atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau sama dengan berapa? 4 min 3 per 2 min 0 atau sama dengan 1 per 2. Nah, M dari G tadi kan apa? MG itu dia 4 kali M garis F atau fungsi F. Berarti dia adalah 4 kali setengah. Atau nilainya 2 kan ya. Nah, karena dia nilainya 2 berarti kita bisa cari persamaan garis G dengan Y min Y1 sama dengan M G kali X min X1. Di mana Y1-nya ini min 4 berarti Y min dari min 4 sama dengan 2 kali X min 0 atau 2X. Didapat apa? Y plus 4 sama dengan 2X. Atau Y sama dengan 2X min 4. Berarti G9. Kita ganti aja ini 2 kali 9 min 4. Atau sama dengan 18 min 4 berapa? 14. Jadi G9 adalah 14. Persamaan di atas mendefinisikan sebuah lingkaran pada bidang XY. Berapakah koordinat dari titik pusat lingkaran tersebut? Nah, kita bisa ingat atau kita bisa gunakan rumus yang ini ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana ini adalah persamaan lingkaran dengan titik pusat di A, B serta jari-jari R kan ya. Nah, ini kan bisa dijabarkan juga nanti ada yang apa? AX kuadrat dan seperti itu. Cuman kita bisa cukup menggunakan ini aja. Nanti dikombinasikan dengan apa? Konsep melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Buat tahu ini nanti silakan nanti aku kasih di deskripsi juga link tentang aku pernah jelasin materi ini tutorialnya. Oke, kita kembali ke sini didapat X
kuadrat ditambah 20x ditambah y kuadrat ditambah 16y sama dengan min 20. Biar dia jadi kuadrat sempurna, ingat x kuadrat. Nah, 20x nyatakan sebagai 2 kali 10x. Nah, biar ada apa? Ini kan x kuadrat, ini x, berarti 10 nanti ada 10 kuadrat. Y kuadrat juga sama. 2 kali 8y 8 kuadrat. Nah, biar seimbang karena kita telah menambahkan 10 dan 8 di sini sama. Minus ini ya, minus 20 tambah 10 kuadrat tambah 8 kuadrat. Atau, nah ini sekarang udah bentuk kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah 2 kali 10x ditambah 10 kuadrat ditambah y kuadrat tambah 2 kali 8y ditambah 8 kuadrat sama dengan min 20 ditambah 100, 80, 80 tambah 64, 144. Nah, ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari x plus 10 kuadrat, dan ini adalah y plus 8 kuadrat. Berarti kalau kita hubungkan lagi ke konsep awal tadi, ini adalah pusatnya di A, B kan ya. Tapi ingat, tadi kan kita punyanya x min A gitu kan. Berarti biar dia jadi min kan kayak gini aja. Min 10 kuadrat ditambah y min 8 kuadrat gini kan ya. Didapat apa? A sama dengan 10, B sama dengan 8. A-nya min 10, B-nya min 8. Atau dia pusat lingkarannya ada di min 10, min 8. Atau yang B. Pada persamaan di atas, A adalah konstanta positif dan grafik persamaan itu pada bidang X adalah parabola. Manakah di antara bentuk berikut yang ekuivalen dengan persamaan ini? Nah, ingat Y sama dengan X kuadrat min A ini kita bisa gunakan identitas atau rumus yang sering kita pakai, yaitu bentuk A kuadrat min B kuadrat. Di mana bentuk ini bisa dinyatakan dalam A plus B dikali A min B. A itu kan dia sama dengan apa? Akar A kuadrat. Sehingga kita bisa menyatakan Y sama dengan X kuadrat min A itu sebagai X kuadrat min akar A kuadrat. Sehingga kita bisa pakai ini menjadi X plus akar A dikali X min akar A. Atau dia yang